Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kampus Python Indonesia. Channel ini satu-satunya yang bahas tutorial pemrograman Python dengan bahasa Indonesia secara jelas dan lengkap. Khusus manfaat Python untuk membuat scripting, otomasi, penetration testing, banyak hal-hal terkait itu. Namun sebelum jauh ke sana, kita akan jelaskan terlebih dahulu hal-hal dasarnya dulu. Pertama, apa sih Python itu? Terus yang kedua, Python bisa buat ngapain aja? Dan yang ketiga, emang siapa aja yang bisa pakai Python? Atau yang pakai Python saat ini perusahaan-perusahaan besar ada apa enggak gitu. Oke. Yang paling penting untuk channel ini adalah teman-teman jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama ya. Apa itu Python? Python itu teman-teman tentunya sudah pernah dengar, merupakan bahasa pemrograman. Jadi kita ada komputer, kita ada sistem, kita suruh komputer itu kita masukkan bahasa pemrograman, kita coding biar komputer itu ngerjain sesuatu. Nah, itulah bahasa pemrograman, bahasa gampangnya kayak gitu. Kemudian terkait Python ini sudah pasti dia gratis, dia juga open source. Teman-teman bisa cari tahu di sini alamatnya python.org. Di sini banyak keterangan-keterangan. Dia juga friendly, gampang buat dipelajari, dia open source. Aplikasinya banyak banget yang bisa dibikin macam-macam, network programming, web development dan lain sebagainya seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian bahasa pemrograman Python ini paling banyak digunakan dan paling serbaguna di dunia. Contohnya adalah dari stackscale.com kita bisa lihat bahwa di survei 2023 Python dipadukan dengan JavaScript dia urutan yang pertama. Kemudian secara spektrum dari IEEE.org Top Programming Language 2023 bisa kayak gini teman-teman. Lihat secara spektrumnya Python urutan pertama. Kemudian secara pekerjaan SQL ternyata dia urutan pertama, yang kedua Python. Dan secara trendingnya Python di urutan pertama. Nah, atas dasar-dasar objektif inilah teman-teman kita layak loh untuk belajar Python. Kemudian juga saat kita belajar, kita jangan khawatir, Python itu banyak tutorialnya. Ini contohnya di w3schools.com ada tutorial Python. Di sini enak banget teman-teman. Langsung di sini dicontohin, misalkan kita ngetik di sini langsung kita try it yourself, kita klik dia akan ke new tab dan akan membuka interface yang bisa meran coding itu dan sebagainya. Ini enak banget, ini banyak banget ininya, dan dia juga banyak kategori-kategorinya yang bisa kita pelajari di sini. Kemudian banyak tutorial lain yang lagi, contohnya ini ada 3w geeks4geeks.org. Ini juga bagus banget, lengkap. Teman-teman tinggal rajin baca dan coba aja. Terus ada juga di sini sama. Oke, dia seperti itu. Kemudian juga ini buku wajib banget teman-teman, ada A Byte of Python di sini. Teman-teman kalau banyak waktu bisa download, habis itu di sini mantep banget. Pokoknya di sini mantep banget. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Setelah itu kita akan bahas tentang Python. Oh ya, peluang karir untuk Python ini juga luas teman-teman. Artinya Python nanti bisa digunakan untuk apa aja. Nah, di sanalah peluang kita bisa bekerja di sana. Contohnya adalah Python yang pertama bisa dibikin untuk pengembangan website.
Jadi Python memiliki framework yang digunakan untuk pengembangan website. Nah, kita bisa cari tahu di sini. Kita cari tahu di sini, teman-teman. Nah, di sini nih, most popular Python full stack framework. Jadi, framework ini berbasiskan Python semua. Dia sangat powerful dan juga banyak dipakai oleh berbagai macam perusahaan-perusahaan ternama. Framework ini mirip kayak CodeIgniter, Laravel, dan lain sebagainya. Seperti itu, teman-teman, yang pernah membuat website dengan framework berbasis PHP ya. Kemudian selanjutnya Python bisa dipakai juga untuk pengembangan games. Jadi pengembangan gamesnya itu juga pakai framework juga. Framework berbasiskan Python. Nah, terus apa aja frameworknya? Kita bisa searching di sini, teman-teman. Nah, ini dia. Ada Pygame, ada macam-macam di sini. Kemudian ada Piglet, Panda 3D. Contohnya, buktinya adalah game-game yang dibikin berbasis Python tuh, contohnya ini. Ini dia. Ada EV online game. Ini semuanya dibikin pakai Python. Terus juga ada juga The Sims 4. Ini juga pakai Python. Kemudian ada juga game yang lain, yaitu World of Tanks. Nah, ini juga pakai Python. Ya, jadi banyak manfaatnya dan ini powerful, teman-teman. Terus yang yang akan kita pelajarin dan paling update sekarang adalah untuk data science, data analysis, machine learning, artificial intelligence. Itu Python juga digunakan. Jadi library Python dipakai untuk crawling website, ekstrak data, seperti itu, teman-teman. Kita bisa cari tahu di sini. Misalkan dengan kekuatan Python ini tuh kita bisa memanfaatkan library Python bernamanya Scrapy. Jadi seperti kita pakai Google gini nih, Google pakai Python juga untuk web crawlingnya. Framework yang dipakai basisnya Python. Banyak juga yang lain kayak Pandas, NumPy, PyTorch, dan lain sebagainya. Nah, itulah Python dipakainya. Nah, terus selanjutnya adalah scripting untuk otomatisasi. Seperti tadi kan kita scraping dengan Scrapy tadi. Itu untuk buat script sehingga kita bisa men-scrap data-data di website. Kemudian juga ada juga untuk simulasi attack dan defense sistem komunikasi pada jaringan komputer. Teman-teman pernah dengar intrusion detection system? Nah, itu bisa dibikin dengan Python, teman-teman. Nah, ini yang sangat menarik. Jadi banyak di sini, banyak pihak-pihak lain yang juga membuat. Kita bisa belajar di sini seperti how to implement the intrusion detection system in Python. Jadi cukup powerful kalau saya bilang. Coding-codingnya juga banyak. Nah, inilah yang nanti akan kita pelajari bareng-bareng. Kemudian juga Python bermanfaat juga untuk monitoring network traffic jaringan kita. Kita juga bisa pakai Python, teman-teman. Jadi memang oke banget, powerful banget. Tuh banyak banget, banyak tutorialnya dan sebagainya. Nah, sisi pentingnya ini adalah saat kita belajar Python, kita bisa baca, kita bisa make own tool sendiri, teman-teman. Jadi kita ambil dari pihak-pihak yang berbaik hati untuk men-sharing kodenya dan sebagainya. Kita edit sendiri, kita update sendiri sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Nah, selain itu juga Python bisa dipakai untuk penetration testing seperti port scanning, packet sniffing, TCP packet injection, dan lain sebagainya. Kemudian ada wireless net scanning dan lain sebagainya. Nah, kemudian
Setelah itu bisa untuk software testing. Contohnya adalah ada namanya Selenium, teman-teman. Selenium merupakan library dan juga web driver juga. Selenium dipakai untuk mensupport kita saat kita ingin mengotomatisasi browser kita untuk mengakses sebuah alamat tertentu. Jadi nanti kita di contoh pembahasan kita selanjutnya juga kita akan bahas gimana coding Python kita akan mencoba ke salah satu marketplace tertentu. Kita akan menyasar langsung bahwa class publiknya apa, kemudian kita bisa dapat data dari sana. Itu contohnya, kita akan memanfaatkan Selenium, teman-teman. Nah, kemudian pengguna Python itu banyak, teman-teman. Pengguna Python itu banyak perusahaan-perusahaan terkenal. Contohnya adalah Google. Coba kita searching di sini kan. Misalkan company which using Python in the world. Coba ya teman-teman ya. Coba kita cek. Nah ini contohnya Amazon. Like Google is one of the most impressive international company using Python on almost every level of its operation. Nah, jadi sekelas Google, Amazon, ada juga kita dapat data lagi Netflix, teman-teman, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Dropbox, semua tuh memanfaatkan Python ya, teman-teman, sesuai dengan fungsinya. Nah, itu yang paling penting bisa kita ketahui, mengapa sih kita perlu mempelajari Python ini, dan Python itu apa, adalah sepowerful itu. Nah, terus di channel ini teman-teman nanti akan kita khususkan bagaimana kita mau mempelajari script untuk otomasi, kemudian juga kita untuk monitoring network, kita akan lakukan pembelajaran untuk penetration testing, dan juga kita akan lakukan scraping di web. Itulah yang khususkan di sana, dan kita akan berkembang nanti. Setelah video ini kita akan lanjutkan dengan video bagaimana kita dapat menggunakan Python ini di Windows, Kali Linux, dan lain sebagainya. Oke, sementara itu kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.